Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang di dunia bersahabat, dia sangat akrab. Mungkin kalau bahasa anak muda sekarang bestie, mereka berbestie gitu. Bersahabat setia kemana-mana bersama, dan membuat orang iri kepada mereka karena persahabatan mereka itu sangat sangat dekat, sangat baik dalam bersahabat, tidak pernah bertengkar sedikit pun, sehingga membuatnya tidak mau terpisah satu sama lain. Mereka saling menyayangi, saling mengerti dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia bermusuhan di akhirat kelak. Loh, kok kenapa? Mengapa bisa orang yang akrab di dunia ini di akhirat kemudian saling memusuhi satu sama lain, saling menyalahkan, saling membenci? Ternyata persahabatannya di dunia itu tidak ada satupun yang membuatnya dekat kepada Allah. Persahabatannya semata-mata untuk mendapatkan dunia, kesenangan dunia. Mereka pergi ke sana, liburan ke sini. Tak ada satupun yang membuatnya dekat kepada Allah. Maka persahabatan itu tidak ia bawa kekal abadi di dunia selanjutnya, di alam selanjutnya. Justru mereka saling menyalahkan. Maka diceritakan dalam surah Al-Furqan itu, apa kata mereka? Ya wailata laitani, sungguh celaka seandainya dulu aku lam attakhiz fulanan khalila, tidak menjadikan fulan sebagai sahabat dekatku. Kenapa? Laqad adallani anil zikri ba'da izja'ani, dia telah membuatku tersesat dari mengingat Allah, dari ajaran Allah, padahal ajaran itu telah sampai kepadaku. Laqad adallani anil zikri ba'da izja'ani. Maka mereka saling menyalahkan. Seandainya dulu aku nggak berteman sama kamu, padahal mereka bestie di dunia. Kebayang nggak, sungguh sayang kejadian semacam itu terjadi kepada seorang sahabat dengan sahabatnya. Maka pada hari itu mereka saling menyalahkan. Maka kita senantiasa diingatkan untuk mencari teman. Sangat terlalu singkat bila kita mencari teman hanya semata-mata untuk tertawa di dunia. Kita mencari teman biar dimudahkan urusan dunia, biar nanti kalau masuk kerja bisa dibantu. Silahkan. Tapi jika itu hanya semata-mata itu dan buat kita jauh dari Allah, maka pertemanan itu juga tidak akan kekal abadi. Ia hanya cukup sampai sana saja, tidak akan kita kekal abadi dan justru menjadi musuh kita di hari akhir. Maka na'udzubillah, jangan sampai kita berteman di dunia, duduk kita bahagia di dunia, tapi di akhirat kita saling menunjuk, saling menyalahkan satu sama lain. Maka bila ingin persahabatan itu kekal di dunia bersahabat, di akhirat bersahabat, yakinkanlah kita bersahabat dalam hal apa. Yakinkan diri kita bersahabat karena kita di dunia mengkaji perkara yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka kita pun akan membawa persahabatan itu bukan hanya di dunia, melainkan juga akan kekal abadi di surga Firdaus, insyaallah. Amin. Maka teringat sebuah hadis, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang ia cintai. Maka yuk kita saling mencintai, karena dengan kita bersama itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau justru pertemanan itu membuat kita semakin jauh dari Allah, yuk kita renungi. Kalau kita dalam circle itu bisa men-trigger orang kepada hal yang positif, bagus. Tapi kalau justru kita yang ke-trigger ke hal yang lebih negatif, maka mari kita harus punya batasan pertemanan. Batasku seperti ini nih.
Kalau sudah menyimpang dari perkara agama, aku mundur. Kalau membuatku semakin dekat kepada Allah, maka inilah yang baik. Seperti itu. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan orang yang mungkin kita anggap dalam tanda kutip negatif pekerjaan. Bukan. Tapi kita tahu batasan. Sampai mana batasanku nih untuk mundur dan untuk bersama dia. Karena memang orang itu tidak selalu selamanya buruk, ada kalanya baik. Yuk kita temani dalam perkara yang bisa kita sepakati. Dalam hal kita berbeda, dia ngajak maksiat, dia ngajak mabuk, perlahan kita mundur dalam hal itu. Pada hal yang baik, silahkan. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.